Halo semuanya, kami dari Gugus Duarinjani ingin menyelesaikan tugas PKKBN FEB EcoFriends. Kami ingin membahas AI menjadi resiko atau malah menjadi revolusi. Langsung saja, di sini saya Febrian Winata sebagai host sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dibahas oleh dua rekan di depan saya. Saya Arkan Pradika Gunaryanto. Dan saya Hana Aziza Yazid, bisa dipanggil Aziza. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Ziza. Menurut kamu gimana sih peran AI yang sekarang makin merambah ke dunia bisnis nih? Apa aja sih dampak positifnya yang udah mulai kelihatan? Wah, menurutku sih AI ya, aku lihat ya di beberapa konten sosmed, semisal kayak TikTok ya, itu bener-bener membantu para blogger lah, orang-orang yang ngestak gitu idenya. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh butuh kayak brainstorming, cuma mereka tuh nggak tahu pengennya tuh apa sih. Nah, ketika AI contohnya seperti ChatGPT, Gemini itu muncul, itu kayak wow, orang-orang tuh jadi terpikir, oh iya, aku tuh pengennya aku pengen promosi semacam JJ gitu, atau enggak pengennya tuh kayak editannya yang flashing, pokoknya yang alay, yang bikin catch up para customer gitu loh. Sehingga AI itu sangat changer lah buat tim bisnis gitu pada zaman saat ini. Wah, banyak ngebantu banget ya AI. Tapi kan, di balik kemudahan itu tuh pasti ada tantangannya juga kan? Pasti itu. Nah, menurut kamu apa sih dampak negatif AI yang paling terasa di dunia bisnis sekarang? Sebenarnya banyak ya dampak negatifnya terhadap dunia bisnis. Seperti AI itu kan bisa saja menggantikan peran manusia di dalam bisnis itu. Jadi akan ada banyak manusia yang kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sisi pelaku bisnis sendiri nih, gimana sih cara mereka bisa tetap relevan dan beradaptasi di tengah perkembangan AI yang begitu cepat, Ziza? Oh oke. Kalau boleh diulang nggak bagian poin terakhirnya? Bagaimana caranya tetap bisa relevan dan beradaptasi di tengah perkembangan AI yang begitu cepat ini? Oke, jadi untuk para pelaku bisnis harus diketahui bahwa AI itu tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia kan. Nah, tapi mereka itu sebenarnya cuma kayak alat bantu. Tapi alat bantunya tuh nggak kayak hanya kayak Google gitu. Kalau Google kan cari keywordnya ya, ini gimana atau gimana. Tapi kalau AI itu membantu menalarkan bagaimana ide mereka itu menjadi terwujud untuk kepada manusia. Jadinya yang pertama itu harusnya ada regulasi tentang pemakaian AI, karena AI itu sangat luar biasa dan karena memorinya itu juga gede banget kan, menerima segala data setiap waktu, setiap detik hingga sampai saat ini. Jadi makanya kita tuh butuh pembatasan, kita butuh regulasi yang dimana AI itu tidak boleh melewati dari batasnya, melainkan hanya sebagai ide brainstorming untuk para manusia, karena pada akhirnya manusia yang bisa mengalihkan waktunya. Nah, udah dibahas tadi AI, gimana AI ya? Kalau dalam jangka panjangnya sangat bisa nih AI untuk menggantikan manusia dalam dunia bisnis. Nah, gimana sih kan kalau bicara jangka panjang nih? Ya. Peran AI di dunia bisnis itu tetap manusiawi dan adil, gimana? Ya, dalam dunia bisnis supaya tetap manusiawi, ya itu seharusnya menjadi alat ya, bukan sebagai ancaman terhadap manusia. Jadi ya itu seharusnya itu bisa menjadi pendukung untuk menjalankan bisnis, bukan malah menggantikan tenaga manusia. Kalau dari saya seperti itu. Berarti sama dong, ya kan, kayak dijaga gitu, diberikan regulasi, sama kayak aku. Iya. Ya, harusnya jawabannya itu sih. Kalau dari aku seperti itu. Wah, di dunia bisnis AI sangat ngebantu banget nih yang ngebuat revolusi. Tapi di satu sisi juga banyak yang jadi resikonya. Selanjutnya kita akan geser nih yang juga jadi banyak pertanyaan, yaitu AI di dunia pendidikan. Sekarang AI udah mulai masuk ke dunia pendidikan juga. Menurutmu Niza, apa aja sih hal-hal positif yang bisa kita rasakan dari kehadiran AI di kelas ataupun di pembelajaran online?
Kalau dari saya sendiri ya, mungkin konsepnya sama kayak di dunia bisnis. Sebenarnya banyak kok orang-orang tuh pengennya kita tuh ingin berpikir dengan materi yang kita pelajarin. Contoh mungkin tentang pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan tanaman gitu. Kita kok pengen tahu ya beberapa hal detail gitu yang sebenarnya kita tuh nggak mau pelajarin saat waktu itu, misal kayak waktu SD. Cuman kan karena curiosity in our mind, nah itu jadinya kita tuh pengen ada teknologi yang bisa membantu kita tanpa kita harus ketemu dengan guru langsung gitu loh. Nah jadinya dengan AI hadir ini sebenarnya tuh membantu loh untuk kita mengetahui ilmu-ilmu yang kita nggak pernah tahu ada gitu. Namun perlu diingat, sebenarnya ilmu-ilmu ini itu perlu diketahui search-nya lebih lanjut di seperti Google atau Google Scholar. Karena kenapa? AI belum tentu bisa membenarkan pernyataan yang diberikan. Maka kalian perlu cross-check 2 kali atau beberapa kali untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Wah, sama aja kayak di dunia bisnis ya. AI sangat ngebantu nih di dunia pendidikan. Tapi dengan semua kemudahan itu nih kan, apa sih sisi negatifnya? Ada nggak sih hal-hal yang bikin kita jadi terlalu bergantung gitu sama AI dalam proses pembelajaran? Tentu saja pasti ada sisi negatifnya ya. AI itu kan bisa membuat murid itu menjadi mungkin lebih malas untuk mencari tahu, bisa membuka AI seperti itu kan. Itu salah satunya. Nah, walaupun sekarang AI udah ngebantu banget nih di dunia pendidikan, tapi peran guru ataupun dosen tentu juga tetap penting gitu di dunia pendidikan. Nah, Zah, gimana sih cara guru atau dosen tetap punya peran penting walaupun teknologi AI ini tuh udah makin canggih gitu, kita bisa belajar lewat AI gitu. Gimana sih? Gimana ya, mungkin sama ya, kalau kayak ada regulasinya gitu toh kan. Yang pertama tuh AI kan ada batasannya ya. Nah peran guru itu juga harus beradaptasi dengan kehadiran AI. AI itu ya seperti pernyataan Arkan ya tadi, itu tidak boleh dimusuhi, melainkan kita harus bersama-sama adaptasi. Ingat, manusia itu selalu mengontrol apapun di atas mesin ya. Nah jadi kayak guru tuh harus lebih berkuasa gitu, lebih bisa menguasai AI itu sendiri. Jadi ketika misal ya ini kayak murid tuh tanya ini klorofil tuh apa sih bu gitu, nah itu guru tuh bisa take a change gitu loh, jadi bisa menjelaskan lebih, mungkin juga dibantu dengan AI itu sendiri. Nah guru itu sebagai pengantar secara lebih manusiawi lah gitu kan, lebih touchable, lebih hati ke hati ya, karena sesama manusia, bukan manusia ke robot, seperti itu. Nah, itu tadi dosen. Nah, kalau misalkan dari siswa sendiri nih kan, apa sih yang harus dilakukan biar mereka bisa manfaatin AI secara bijak, bukan cuma buat nyontek atau asal pakai AI gitu? Gimana? Ya itu perlu adanya kesadaran ya dalam diri siswa itu sendiri. Ya, kesadaran untuk tidak malas dan selalu mencari tahu, mungkin bisa lewat buku, ya tidak perlu lewat AI lah. Ya itu harus ada kesadaran yang ditanamkan seperti itu. Iya. Menurut saya. Iya, karena moralitas kan harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu kan ya. Iya. Betul. Jadi maupun dosen ataupun siswa gak boleh gitu kalau cuma bergantung sama AI ya. Betul. Bisa. Terakhir nih, kalau kamu punya kuasa, apa ide atau sistem ideal yang bisa diterapkan buat bikin AI jadi alat bantu yang sehat di dunia pendidikan? Kamu bakal bikin apa atau bikin kayak gimana AI? Ini kita berdua aja ya. Mungkin kalau aku ide tentang AI yang mungkin paling utama dulu ya, karena negara ini sepertinya kan belum mengutamakan tentang regulasi yang membatasi hal-hal, tidak seperti negara maju yang sudah mulai menetapkan regulasi pada AI. Kita yang pertama yang pastinya kita harus mengedepankan regulasi AI itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengajarkan kepada murid-murid bahwa AI itu bukanlah jawaban yang tepat gitu, tapi kita perlu pelajarin lagi bersama-sama gitu, kita perlu kulik bersama. Tapi juga AI itu kita perlu adaptasikan sebagai mereka tuh mengetahui bahwa AI itu bisa dimanfaatkan untuk manusia sebagai alatnya. Kalau menurut saya itu ya AI itu mungkin lebih untuk hal teknis, sedangkan guru itu kan sebagai fasilitator
yang mengarahkan proyek kan seperti itu. Nah, Oke. Jadi kesimpulannya AI di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan banyak banget nih ngebantunya, manfaatnya yang bikin menjadi revolusi. Tapi di satu sisi kita sebagai manusia nggak boleh ngejadiin AI itu sebagai satu-satunya alat kita untuk berkembang Nah, gitu. itu, Kita ya. sebagai manusianya sendiri juga harus berevolusi gitu Betul. agar Betul. bisa seimbang. Nah mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini. Kami Gugus Dua Rinjani izin pamit diri. Dadah semua.